Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diridhoinya ini. Salawat juga kita sampaikan kepada Nabi Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ia telah membawa kalam Allah kepada zaman jahiliyah terdahulu sampai sekarang kita bisa merasakan apa yang telah disebarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, langsung saja tausiah kita pada pagi hari ini adalah tentang zina. Maka ketahuilah jamaah sekalian, zina itu terjadi ketika di luar dari pernikahan yang syar'i. Saya ulangi, zina itu terjadi di luar dari pernikahan yang syar'i. Karena ada suatu pernikahan tetapi dilakukan dengan tidak syar'i, maka itu termasuk zina. Hati-hati. Maka hadirin yang dirahmati Allah, pentingnya kita mengetahui zina tersebut agar kita tidak terjerumus terlebih dalam kepada zina tersebut. Kenapa Allah mengadakan pernikahan? Ya karena itu, karena Allah tidak ingin zina itu terjadi. Allah telah melarang zina itu sejak Nabi kita, yaitu Nabi Adam. Kenapa Allah menyuruh utusan Jibril ketika itu Adam dinikahkan di surga dengan Hawa? Siapa yang menikahkannya? Yaitu malaikat Jibril. Di situ terjadilah ijab kabul pertama. Kenapa ada pernikahan tersebut? Karena di situ Allah tidak ingin suatu hubungan itu tanpa pernikahan ijab kabul. Karena suatu yang terjadi tanpa pernikahan ijab kabul atau pernikahan yang tidak syar'i atau pernikahan yang syar'i, maka di luar itu adalah konteksnya zina. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina," dan janganlah kamu dekati zina. Apa maksud Allah? Mendekati zina saja itu telah dilarang oleh Allah, apalagi sampai kita melakukannya. Apalagi sampai kita melakukannya dengan hubungan biologis, itu lebih bahaya, lebih bahaya lagi. Innahu kana fahisha, karena zina itu sungguh perbuatan yang keji. Perbuatan yang keji adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah. Maka dari itu zina adalah termasuk perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Wasa asabila, dan suatu jalan yang buruk. Apa maksudnya? Suatu jalan buruk itu adalah suatu jalan yang sesat. Jadi jika kita terjerumus ke dalam suatu jalan yang buruk, maka kita telah tersesat. Hadirin yang dirahmati Allah, zina itu banyak macamnya. Mulai dari zina mata. Kita keluar dari rumah, kita langkahkan kaki kita dari rumah setelah sholat subuh atau setelah kita berzikir kepada Allah, lalu kita keluar dari rumah.
dan mata kita melihat ada sosok wanita yang sangat cantik, sehingga berbungalah mata kita melihat wanita tersebut, maka di situ disebut dengan zina mata. Itu termasuk zina yang kecil. Nanti dia akan merembet, lanjut ke zina berikutnya apa? Yaitu zina telinga. Hati-hati, jika kita mendengar suatu perkataan wanita, atau kita disapa wanita, atau kita berkomunikasi dengan wanita, lalu kita mengalirkan pendengaran kita itu ke pikiran, maka dia merembet dari mata ke telinga, telinga ke pikiran, maka pikiran tersebut juga termasuk zina, yaitu zina pikiran. Dan apabila telah sampai ke pikiran, maka merembet lagi ke hati. Ini lebih bahaya, zina hati. Zina hati itu mulai dari hal yang terkecil. Kita misalnya berkomunikasi dengan perempuan melalui WhatsApp, lalu kita menimbulkan rasa suka, rasa nafsu kita, meskipun kita tidak berjumpa, tidak berkontak mata, tetapi kita telah membawakan perasaan itu ke dalam hati kita, maka itu termasuk dengan zina. Hadirin yang dirahmati Allah, zina itu seperti yang saya bilang tadi, zina sangat dibenci oleh Allah. Jadi jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan tersebut, karena apapun yang kita lakukan, jika itu berbau zina, maka itu ada balasannya. Apa balasannya? Balasannya adalah finnar, yaitu api nerakanya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita meyakini bahwa zina itu tidak haram, maka celakalah kita. Karena apa? Karena zina tersebut mengarah ke hawa nafsu, yaitu hawa nafsu yang tidak bagus, hawa nafsu yang perbuatan yang kotor, sehingga hawa nafsu tersebut dapat, jika kita tidak beriman, dapat tersalurkan dengan hubungan biologis, dapat tersalurkan dengan pikiran, dapat tersalurkan dengan telinga, dapat tersalurkan dengan mata. Hadirin dirahmati Allah, lalu bagaimana cara kita mengatasi agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina tersebut? Maka tadi saya sudah bilang, dari mata, telinga, pikiran, hati. Jadi apa sih permasalahan munculnya zina tersebut? Maka jawabannya adalah di hati. Maka permasalahannya adalah hati. Apabila hati kita lemah, iman kita lemah di dalam hati kita, maka zina tersebut dapat masuk, dapat berpengaruh ke dalam jiwa kita. Tetapi apabila hati kita diisi dengan keimanan, ketakwaan, maka sungguh sulit perbuatan-perbuatan keji itu masuk ke dalam jiwa ini. Hadirin yang dirahmati Allah, apa balasan orang yang bisa melawan zina tersebut? Seperti ada yang menceritakan seorang laki-laki, ketika itu dia diajak berzina oleh seorang wanita. Maka apa yang dia katakan? Sesungguhnya saya takut Allah. Maka dapat kesimpulan kita bahwa lelaki tersebut telah mengisi hatinya dengan iman dan takwa pada Allah. Apa dalilnya? Lihat surat An-Nazi'at ayat 40. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya. Ingat, apa? Zina termasuk hawa nafsu. Maka siapa yang bisa menahan hawa nafsunya dengan imannya, dengan ketakutannya kepada Allah, lihat ayat berikutnya, An-Nazi'at ayat 41. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, surga itu
adalah suatu yang indah, suatu yang sangat-sangat indah. Lalu konteksnya, sesuatu yang indah itu, sesuatu yang besar, yang berupa keindahan, itu juga butuh proses yang sangat besar untuk meraihnya. Jadi salah satu untuk meraih zina, salah satu untuk meraih surganya Allah adalah dengan salah satunya adalah melawan hawa nafsu. Hadirin rahmati Allah, sampai di situ dulu apa yang disampaikan. Semoga dengan tausiah singkat ini kita bisa terbebas dari perbuatan-perbuatan zina dan bisa keluar dari zina-zina yang telah ada dalam diri kita ini. Amin. Langsung saja, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan maaf, mohon maaf. Kebenaran yang milik Allah. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.